lurah, camat, kabak organisasi, kepala badan lingkungan hidup, kepala dispenduk sampai jadi buat singkat. Walaupun dia piara kuda, ada PPI, ada PKPI, ada PAN. Beliau namanya waktu itu kan ASN tidak boleh punya PAN. Begitu juga Pak Franky Ragambani, betul sudah. Dia juga pernah sektam kota, camat kota, kabak PEM, kabak PEMDes, kabak perpustakaan. Semua pengalaman punya, kepala dinas perizinan, kepala DPMD, sampai asisten 2. Jadi kalau soal pengalaman, soal rekam jejak, jelas. Jelas, bukan karena saya punya sendiri, tidak. Bapak, Ibu, boleh tanya orang, rekam jejaknya, rekam jelas. Mari kita banding. Paket nomor 1, sekolahnya tata kelola pemerintahan, Pamong Praja, lihatlah paket nomor 2, hebat juga. Hebat. Nomor 3 juga hebat. Tapi di bidangnya beliau hebat semua. Pada waktu juga buat seorang mantan anggota DPR provinsi, pasangannya ponaan saya juga Bunda Tajauku, seorang pengacara yang hebat. Begitu juga nomor 3 ada adik saya juga Umbu Lili, seorang master, mantan wakil bupati juga. Begitu juga wakilnya Pak Yonatan Hani, orang hebat semua. Tapi dari hebat-hebat ini kan, ini yang kita pilih pemimpin kabupaten. Ibarat kalau saya analogikan ini kan, semua dokter ada kalau spesialisasi dari Pak Kris dan Pak Franky ini kan tata kelola pemerintahan. Orang Pamong Praja. Ini pilih pemimpin Bapak Ibu. Harus kita lihat dia punya jelas. Rekam jejak, pengalaman harus jelas. Kalau hanya sakit flu, semua dokter bisa atas. Tapi kalau ini Sumba Timur yang luas ini, yang masih kompleks permasalahannya, di mana angka kemiskinan masih tinggi, diperlukan dokter ahli. Ahli tata kelola pemerintahan yang tahu bedanya orang tata kelola pemerintahan dengan orang yang bukan di pengambilan keputusan. Beda Bapak. Orang sekolah orang yang khusus di bidang itu, yang lain apakah tidak boleh sarjana? Boleh, bukan tidak boleh, tidak ada undang-undang yang larang sarjana ini, tidak ada. Hanya kalau kita bedah secara lebih teliti spesifik, di situ akan kelihatan mana yang kemana kita harus pilih. Bapak Ibu dan saudara sekalian semua, jadi lihat pemimpin juga, lihat selain lihat rekam jejak, lihat keseharian juga. Jangan tiba-tiba kalau sudah mau calon bupati, calon wakil bupati, baru saya datang, lenyim, ita kenyim kipuduka, ay mapadak gina ta ita itu. Jangan, magamanya, rimamanya, banyak yang pencitraan, banyak yang pencitraan. Jadi hati-hati. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, saya cerita sedikit pengalaman. Saya 10 tahun saja di DPR. Teman akrab dengan Pak Abdul Haris. 10 tahun kami sama-sama di Komisi B. Saya pernah ketua Komisi B 2 tahun setengah, Pak Abdul Haris juga 2 tahun setengah. Beliau lanjut lagi. Bapak Ibu, kenapa kita harus lihat keseharian orang? 10 tahun saya jadi DPR, kami 30 orang. Setiap tahun itu ada kunjungan DPR atau Bintek keluar daerah Sumba itu paling kurang 5-7 kali. Apalagi kebetulan kalau kita badan anggaran, ke Kupang, ke Jakarta, Surabaya. Bapak Ibu, dari 30 orang DPR, hanya 29 kalau yang tinggal di satu hotel. Ada 1 orang yang tidak pernah tinggal sama-sama dengan kawan selama 10 tahun. Apa yang membedakan? Berarti dianggap diri dia eksklusif. Kalau dengan kawan DPR saja, dia tidak pernah tinggal sama-sama. Mau Bapak Ibu lagi yang dengan rakyat sekarang, dia datang sama Bapak Ibu. Dia tidak pernah Bapak Ibu, saya tanggung jawab sama. Tidak pernah sekalipun selama 10 tahun untuk gabung dengan kita. Baru sekarang, kita datang, kita dua begini. Bapak Ibu, cek baik-baik dulu rekam jejak. Cek baik-baik Bapak Ibu. Jangan kita baik kaget-kaget Bapak Ibu. Ya toh? Jangan baik kaget-kaget. Lihat keseharian. Oh bisa ketemu di pematang sawah atau tidak? Ya. Gimana kok? Sekarang kalau calon tadi Pak Umbiaran baik semua. Tapi lihat latar belakang keseharian beliau. Begitulah lihat pemimpin. Ya toh? Lihat dia tiba-tiba panjang. Bapak Ibu dan saudara sekalian, lihat pemimpin juga banyak hal. Ya toh? Banyak hal. Kalau rumah sudah tembok semua,
berarti ada ruang pembatas. Ya, kecuali dia pasang situ. Nanti sampai Bu Aldi kalau DPR buka saya pintu buka situ. Karena ada yang jaga. Jangan jadi pemimpin. Oh kunci begini, baru kalau lepas anjing yang begini. Siapa mau bertamu sebab itu? Karena kita ini, Bapak ini pelayan rakyat. Jadi cari pemimpin ke depan yang keseharian juga baik memang. Bukan hanya pencitraan. Datang tiba-tiba orang di mana duduk di tanah. Yang datang sama pemerintah kan? Kenapa aja dong? Ya tak? Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Kalau saya bicara terlalu panjang, baik. Banyak sebenarnya saya ingin omong. Khusus Kambata Wundut. Kambata Wundut ini dulu, Bapak Rangambani ini pernah juga sebelum pilkada ini, mas pemilihan DPR, pernah mendukung almarhum Om Nabas di Rumana. Sama Bapak. Hanya 3 suara dulu kita berhadapan dengan Umum Meangkunda dan Lukas Bali Bapak. Jadi kalau orang lewat, sudah dari sana dan kita baku dukung. Ya tak? Begitu juga Bapak Gideon Biliora jadi waktu kampanye, jadi wakil bupati pertama, sama-sama dengan Bapak Umbri, Bapak Rangambani juga turut kampanye. Dari jurkamnya beliau-beliau. Mungkin ini saja Bapak Ibu yang saya sampaikan. Saya sebelum apa, satu saya minta, iman kampanye, nimnya kan, narah marane kayak, itu, tang pak na ulwik na yutu, jadi datang nim na ulwik na yutu papa, meng na kapan, meng na ini bukan bugolan, ini tidak macam-macam, kapan lubak kamu nimbul dapat na bil na yutu, ada harga diri yang kita harus pertahankan sebagai orang lewat. Tidak gampang Bapak Ibu. Yang mau dia pakai stopper pride banyak. Ada Bapak, hanya tidak etis kita orang udah nama. Tidak etis Pak. Kalau kita bicara ini pada mau. Bukan apa. Banyak yang tidak mau juga sama Freki Rangambani. Banyak. Tapi yang pilih kan, yang bupatinya kan Chris Pine Pak. Bukan kita yang sorong-sorong. Oh tidak Pak. Iya Pak. Dulu ada akun Sifatania ini begini-begini. Membelakan orang Rangambani dengan biasa saja mau bagaimana lagi. Ya, itu bagian dari politik. Jadi hari ini pakai lembaga dari Yul, dari Kambata Wundut, dari utara juga Bapak Ibu semua. Saya mohon itu. Ini karpet merah pada orang utara dulu sudah disiapkan. Ketua DPR orang lewat. Beda. Ini lagi sedikit banyak berdoa untuk Bapak Ibu. Orang tidak pakai orang lain. Kapal tetap pendirian Bapak Ibu. Ini lewat kita bangun puluhan tahun. Ayah kami meninggalkan lewat berakhir tanggal 27 Juli tahun 1979. Ya tak? Saya kasih ingat saja. 5 Agustus dia berangkat pergi Malang untuk aku. Bapak Rili Jawa Mara tahan sama dia. Apa desa? Cama amah rak. Kau nggak hap kau baba jarah kau bab. Amaki macam dah umbu kaya amah. Ini almarhum. Saya tanggung jawab kalau anaknya mungkin Om Pip yang kepala desa. Ketemu saya, katamu masih cerita. Saya tanggung jawab pasti Om. Karena saya sudah besar. Ketika dia berangkat tahun 79, siapa yang dia bawa? Siapa yang dia ajak? Dari lewat dia ajak sama Om Daud Lakurara. Dari katalah Hamulingu dia ajak Om Yohanes Laudai. Dia pergi 5 kami dia ajak siapa? Om Langu Pindingara. Berangkat ke Malang sama-sama. Apa yang dia buat? Itu mengajak lewat yang tidak bisa bangun dia sendiri. Lewat ini hanya lewat pendidikan. Baru kita bisa keluar dari kemiskinan, tetapi harus semua kita bersatu, ya toh. Jadi ini aku ayam bagaimana anak ini yang punya masa depan sekolah lah, sekolah. Jangan ikut saya sekolah aneh bapak yang kembali tidak sekolah tinggi saya saja, jangan ikut saya, ikutlah bapak dulu ya hebat ini kami lewat pendidikan. Kalau saya ini kan panggilan tanggung juga, aman dengan itu ya. Mau hebat, bapak ibu punya anak harus sekolah. Harus sekolah, nak ingat di FN. Kada alam teng, naik patanam, umbuk venture, umbuk kawin. Amu di sana melimu bodau, di sana melimu. Nyuta makanya kawan dah, jangan apa nak menurut tahu makan. Jadi ni hala ya kian bakal yang dabang ke, amu jangan mudah terkod. Dah mana ka? Ini begini. Harus kamu kuat dong. Mungkin itu saya bisa sampaikan. Mohon maaf bila dalam penyampaian ada kata-kata yang kurang berkenan. Selamat sore dan salam. Terima kasih untuk Bapak Emil Rangambani yang mewakili Partai Demokrat. Sekali lagi kita berikan aplaus.
Bapak Ibu yang kami hormati, saya mohon dengan hormat yang masih di luar tenda, kita boleh bersama-sama di dalam tenda, karena kita akan masuk mendengarkan orasi politik dari kekasih kita, Bapak KPFR, yang kita nanti-nantikan, yang kita rencanakan berminggu-minggu. Hari ini kita akan mendengarkan paparan visi misi dari Bapak berdua. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Christopher Prain, tadi di depan saya, Bapak tadi, Bapak. Tapi kenapa ibu-ibu yang penuhi di depan, ada kesan mengingat ada pernyataan Bapak Franky Nagambani waktu kami ke desa-desa. Beliau selalu menyampaikan bahwa sejak di rahim ibu atau di rahim ibu kita, masa depan kita sudah ditenun. Inilah bukti ibu-ibu hari ini mereka duduk tegak untuk mendengarkan orasi-orasi politik sore hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini kita akan mendengarkan orasi politik dari Bapak calon Wakil Bupati Sumba Timur, Putra Lewaraya, Bapak Franky Nagambani. Waktu dan tempat kita persilahkan. Kita berikan aplaus. Kakak akan kaya-kaya. Banyak. Terima kasih Bu Lerdi yang memberikan saya kesempatan. Bapak Mas sekalian, ina ama buku apu tu yamamu eri ayah jarang karena tomatu yang ada di tenda sukacita sore hari ini. Izinkan saya menyapa kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam. Orang lewat dia tunggu hujan, pas hujan turun dia loyo. Salam. Terima kasih. Izinkan saya juga yang kedua menyapa yang kita kasihi Napa Temberi Hinggu, Bapak Christopher Prain selaku calon Bupati Kabupaten Sumba Timur, Napa Temberi Hinggu. Kita semua bangun dulu. Bapak Ketua DPR, mohon maaf. Kita kasih dan kita hormati. Silakan duduk Bapak anggota Ketua DPR yang kami hormati. Kebanggaan kita bersama Bapak Mbaldiri. Yang kami hormati dan kami cintai, Ketua Tim Pemenangan Paket Sehati Kabupaten Sumba Timur, adik saya Pak Umbu Yadar, Napa Temberi Hinggu, Ketua Partai yang juga hadir pada sore hari ini, pembicara sebelumnya Bapak Eben Haiser Ranggamani. Selamat sore Bapak. Yang saya kasih juga Bapak Pendeta Umbu Endang, adik saya Umbu Tukung, kakak saya Umbu Haris. Yang saya kasih dan saya hormati Ketua Tim Pemenangan Lewaraya, kakak saya Lapadamu. Kakak juga wakilnya beliau, sekretaris ini, wakil tidak majauh ayah mantan 3. Ini paket sohib. Sama-sama, kalau ada apa-apa kompak sekali. Bapak-bapak sekalian, tokoh masyarakat, tokoh agama, Bapak Pendeta yang hadir tadi mendoakan kita, tokoh pemuda, kita semua yang hadir yang saya tidak sebut satu persatu. Izinkan saya mengajak kita semua menaikkan puji dan syukur. Rukun apa namun tahu Tuhan yang Maha Pengasih memberikan kesehatan kepada kita semua. Hari ini saya bisa datang dengan Bapak Christopher Prain bersama tim di dalam pelukan keluarga besar di Lewa sini. Itu bukan karena hebatnya kami, tapi karena Tuhan berkenan menyertai dan memberkati kita semua. Bapak-bapak sekalian yang saya kasih, saya hormati dan saya cintai. Untuk sampai pada titik ini bukan persoalan yang mudah. Tadi sudah diceritakan semua proses. Dan untuk lahirnya kita berdiri di sini juga bukan hal yang mudah. Bukan hal yang mudah. Bukan yang hal mudah saya bilang. Selain mempersiapkan diri pribadi, Bapak Christopher maupun saya, begitupun tim mempersiapkan di dalam seluruh rangkaian kegiatan maupun seluruh proses pilkada ini, bukan hal yang mudah. Tetapi saya ingat satu kesaksian yang boleh saya sampaikan di keluarga besar di Lewaraya sini. Bapak Christopher bisik saya, korek kaki saya. Ferry, dia bilang, orang lain mengandalkan dirinya, dia mengandalkan manusia. Tapi kita mengandalkan Tuhan. Di situ kekuatan kita sebenarnya. Jadi apa yang terjadi
jadi hari ini kalau kita sadar dan kita pahami betul, tidak terlepas dari kehendak Tuhan. Mulai dari hari-hari yang lalu, masa lalu kita, sampai hari ini yang kita hadir. Dan hari ini Tuhan kasih bukti, kalau menurut saya, iman saya. Orang Lewa yang ditunggu itu 2. Kalau bukan musim pilkada, orang Lewa hanya tunggu 1. Apa yang orang Lewa tunggu? Adalah hujan. Betul tidak? Orang Lewa dia tidak tunggu bis lagi, sekarang motor banyak sudah. Dia tidak tunggu ojek, semua sudah ada motor, sudah ada ojek. Dia tidak tunggu mesin giling, dia menunggu hujan. Dan mungkin menurut saya pribadi, keyakinan saya, Tuhan kasih kita semangat hari ini. Hujan yang turun itu adalah bukti bahwa Tuhan juga memberikan semangat untuk kita lewat. Mari kita ambil semua hal yang terjadi secara positif. Yang kedua, setiap pilkada, Bapak Mama sekalian, orang Lewa menunggu siapa orang Lewa yang dipilih untuk masuk jadi calon pemimpin. Itu penantian setiap 5 tahun. Tapi kalau penantian setiap tahun, kita tunggu hujan. Karena di saat hujanlah baru orang bilang kita mulai bekerja untuk menghidupi kehidupan kita. Bapak Mama sekalian, saya mau kasih ingat sedikit ke belakang. Dulu sebelum Om Git, kebanggaan kita semua jadi pemimpin. Orang bilang apa? Coba dengar baik-baik. Saya tidak bermaksud memprovokasi, tapi saya mengingat. Tidak akan matahari timbul dari Lewa. Salah satu catatan penting untuk kita, generasi muda semua, bahwa tidak akan orang hebat itu bisa lahir dari Lewa. Coba kita ingat, orang Lewa itu hanya pantasnya main di kubangan lumpur saja. Betul sudah, kita memang besar lahir dari padi. Ya harus masuk lumpur juga belum bisa. Tapi pernyataan itu mendiskreditkan kita bahwa kita tidak bisa. Tapi kita wujudkan. Terima kasih. Kakak Muri selalu menjadi tokoh untuk kita semua. Tidak melihat kepentingan pribadinya. Mau jadi tokoh itu adalah orang yang mengambil tanggung jawab untuk kepentingan banyak orang. Itu baru tokoh. Kayak kakak ketua tim desa di Om di sini. Tokoh itu adalah Jimmy yang ambil ini narapan jara ini untuk bawa supaya bisa menjadi jembatan banyak orang. Itu tokoh. Tapi kalau dia bicara tentang iri hatinya, tentang dengkinya, tentang emosinya, kan tidak puasan pribadi, dia bukan tokoh. Dia menggugurkan diri dari kapasitas dirinya. Kita semua pasti mau jadi tokoh. Siapa yang tidak mau jadi tokoh? Tokoh itu bukan dia tetapkan diri, saya ini tokoh, bukan. Bukan. Tokoh itu dia diakui. Setiap ada apa-apa, nah, tolong dulu omong seperti yang mewakili tadi tokoh-tokoh masyarakat. Salah satunya begitu. Setiap ada apa? Kenapa? Waktu dia ada mengetahui masyarakat atau keluarga yang berada dalam kesulitan, dia hadir. Dan hari ini kita juga berada dalam kesulitan. Sejarah kita, paskanya Om Gideon 10 tahun lalu, hampir tidak ada lagi kita calon pemimpin yang ada. Hari ini adalah sejarah. Kita juga harus berterima kasih kepada Bapak Christopher Prime. Bukan karena ambil saya. Mau lihat saya siapa? Saya kita berlapan, 9, 10 kita. Berapa kuat kita? Mau berapa itu Mamano pun suara? Mau Lambi berapa juga? Kalau Umum Letis berapa? Berapa juga dulu Kahiri? Berapa juga Goa kalau hanya berdiri sendiri? Berapa juga ini Lewa kalau dia berdiri sendiri? Berapa juga Kahali? Tapi orang tidak hitung itu Lewa, tidak hitung itu Letis, tidak hitung itu Goa, tidak hitung itu Kahali sana. Dorang hitung itu Lewa Raya, karena dong tahu orang Lewa Raya terus bersatu padu untuk kepentingan besar kita. Itu ayah, lapadamu. Kalau tokoh itu yang tokoh, kita omong. Dia terus konsisten untuk menjadi jembatan untuk banyak orang. Itu kalau di masyarakat. Pemimpin yang secara umum, itu juga. Kalau dulu orang bilang tokoh. Kalau dinaik level kepada tatanan pemerintahan, itu pemimpin. Bagaimana kita pilih pemimpin yang akan memberikan perhatiannya terhadap masyarakat. Dan dia dalam mengambil keputusan untuk pelayanan publik, dia harus mampu ini mampu. Tinggalkan kepentingan kamu baru keluarga dan saya. Harus dia mampu pilih. Dia pikir yang banyak untuk diambil keputusan. Tapi kalau dia sudah sudah terbeban dengan kelompok tertentu, dia sudah itu yang kita bilang jangan kasih kepada pemimpin yang mudah di utak-atik kalau orang lain. Susah nanti kita memimpin di daerah. Itu maksudnya kita. Jangan dikasih ke orang yang bukan karena saya yang maju. Kita uji kita punya diri. Kasih ke orang yang memiliki karakter. Dia datang satu, dia ada prinsip dalam diri bahwa pengabdian saya adalah bagaimana memberikan pelayanan yang baik
atau menjawab kebutuhan masyarakat lewat program dan kegiatan? Jawab semua iya, betul, sudah tidak mungkin. Siapa yang pemimpin hebat di negara kita? Pak Jokowi, presiden kita yang sebentar akan diganti oleh Pak Prabowo. Hebat, kalau dia hanya 3 hari setengah dia jadi pemimpin di Sumba Timur, dia tidak mampu juga selesai. Di Sumba Timur terbatas semua. Luas wilayah, bebannya, uangnya sedikit. Berapa hebat? Kalau pegang uang 50, pi Peranggang tidak ada uangnya hebat. Tidak mungkin jumpa Yalung 5, mai Yoko, Unung Peci, tidak mungkin. Atau mai sini, Isa Proko, tidak mungkin. 50 ribu tidak cukup untuk kita belanja kebutuhan kita. Begitupun membangun yang daerah. Tapi ingat, dalam kapasitas dan keterbatasan itu, seorang pemimpin, dia tidak lari ke belakang. Dia tidak diam diri. Itu yang saya senang dari Pak Christopher Prai. Beruntung juga saya kalau Tuhan berkenan, Baldi kita beruntung. Kalau kita dapat mentor, dapat orang yang tua dari kita, Yanus, yang membawa kita ke arah yang benar. Ini jangan begini, ini yang begini, jangan begini. Kita petunduk nama hamu begitu. Pak Bupati, Pak Christopher Prai, kasih gagah kita lewat kali, Cai. Bapak Tania. Dia kasih gagah kita lewat. Jangan kamu bawa kamu perasaan dulu waktu legislatif, kamu bersaing, itu pacuan. Jangan yang senang juga hanya karena kau punya nenek kandung di sini, Cai. Yang jadi nanti kalau Tuhan berkenan jadi pemimpin. Bukan itu. Tapi Pak Bupati, Pak Christopher Prai melihat kita semua lewat dalam satu kesatuan. Itu yang kita pertahankan. Bukan tanggal saya mau jadi apa, bukan. Semua Tuhan sudah atur, itu Bu Ferdi kasih tahu tadi. Kita hanya bagian saja yang Tuhan titipkan untuk jadi jembatan, begitu. Begitu. Karena kita mungkin dianggap lahir dengan kuat. Kalau kayu kepok orang tidak taruh juga untuk kita nyeberang. Karena kayu kuat sudah yang jual dia taruh supaya kita kuat. Kita juga harus tidak boleh melupakan bahwa karya Tuhan untuk melahirkan seorang pemimpin, dia juga menyertai kita untuk memberikan kekuatan kepada kita semua. Jadi Bapak Mama sekalian yang saya hormati, mari kita memberikan penghargaan yang tinggi terhadap apa yang disampaikan Pak Eben, semua yang disampaikan tadi. Tidak gampang. Kasih ini karpet merah, kasih lantik seorang bata anak umbuknya, bata tipuhunya umbal dirihi. Bukan lihat dia punya bapak. Tidak. Bukan lihat juga mantan 3, dia. Bukan lihat juga Pak Gideon karena mantan bupati 2 periode. Bukan lihat itu. Tapi melihat kita lewat raya. Kita satu orang pukul dada, tidak ada guna kalau keluarga besar lewat raya tidak berteriak bersama kita. Dan hari ini lewat raya juga membuktikan. Kenapa kita tidak buat satu kali di lewat raya supaya kita keserame ini lewat supaya ngaku tahu. Bos, kita ini orang jujur juga. Sama kakak di padamu bilang, adik jangan. Kau keliling saja, keliling sama keluarga semua, kasih tahu kau ada mau maju. Orang pasti sayang kau. Bagaimana kau pencara datang di orang, begitu juga orang punya cara terima. Ya kau petembi, eri, pasti dari petembi dan lebih. Dan ini toko-toko yang kita datang memfasilitasi semua. Bapak Mas sekalian saya cerita. Kenapa kita tidak buat satu kali semua? Ayalah Rakawatu. Kenapa kita tidak buat semua kita? Supaya kita hadir begini, kita lebih ketemu langsung. Kita bukan soal menang kalah lagi kita mau ama. Hasil survei kita menang. Jumlah pertemuan kita menang. Masyarakat datang sini bukan hanya keluarga, tapi merasa punya keyakinan dan keterikatan bahwa pemimpin ini kalau dia memimpin, dia membawa kita keluar dari persoalan. Itu juga ada di dalam hati. Bukan sekedar ayah renggang Jawa, kita harus menang di sana, Rakawatu. Ya, itu yang saya senang. Kalau beliau suka kampanye di pasar sini menang su kita. Begitu. Bukan hanya sekedar kita pergi nonton rambu di Palapang sana. Tapi kita hadir untuk kita memberikan warna. Karena ini adalah catatan sejarah. Kita lepas ini kali betul yang disampaikan. 10 tahun berikut juga tidak akan lagi. 20 tahun berikut tidak akan. Bersyukur bahwa Tuhan memberikan kita semua pemimpin dan Pak Christopher Prai sadar untuk rasa terima kasih itu. Apa yang kurang? Ya toh? Sudah kasih kita misalnya contoh di Lewa ini, Umbu Aldi sudah dikasih mesin potong. Kita lagi saya ini wakil ini dikasih traktor besar. Kurang apa kalau kerja sawah? Tidak ada kurang kecuali kita malas saja untuk tidak. Dan kita tidak boleh malas untuk menuju ke TPS. Jangan tergoda orang lain. Jangan percaya itu di Facebook. Orang biasa ganas di Facebook, urus dem diri saya tidak bisa. Iya. Jangan percaya itu. Itu biasa, saya baca secara psikologi, saya kasih tahu Bapak Mama sekalian, ini live saya senangin. Supaya saya juga kasih pelajaran politik. Bukan kita omong, orang yang menjelekkan orang lain, itu tandanya dia tidak punya kemampuan.
Orang yang menghitamkan orang lain karena dia terlalu hitam supaya dia kasih hitam orang lain supaya dia kelihatan putih, itu belum DPR. Agung terhormat ini tamu ama, kau cerita saya punya pengalaman mendata waktu kau jadi pengacara. Saya jadi pengacara, ini yang saya buat untuk masyarakat. Masyarakat layak pilih saya karena ini yang saya lakukan. Nanti kalau saya jadi bupati, yang akan saya omong nyum percaya karena saya sudah lakukan. Bagaimana waktu saya kerja dong? Iya dong. Yang kedua, Pak Wakil Bupati, cerita sudah. Dalam kapasitas kita sebagai Wakil Bupati, kita tahu kita kapasitas Bapak. Wakil Bupati bukan Bupati. Ketentuan itu Wakil Bupati adalah yang diatur undang-undang itu adalah membantu Bupati. Dalam tugas membantu Bupati itu, kita merekomendasikan Bapak ini, Bapak ini, Bapak ini, Bapak. Dilewa Bapak Indom butuh ini, Indom butuh ini. Beliau tanya, kenapa itu? Ya seperti ini Bapak. Kita kasih, meyakinkan. Nanti keputusan itu diambil oleh Bupati. Itu administrasi. Ya tidak bisa kita bilang, saya asisten 2, ini saya dulu yang tidak bisa. Atas usahanya saya meyakinkan pimpinan, memberikan pemahaman dan kepentingan publik, keputusan itu diambil. Itu saya turut bangga, karena apa yang saya perjuangkan, seperti Pak Umbu Aldi tadi cerita. Saya ketua DPR pun, kalau gayung tidak bersambut, air tidak ada di kamar mandi, kau mau mandi bagaimana? Kau gayung-gayung, saya tidak bisa. Tapi kalau ada air, itu namanya gayung bersambut. Kita takut nih nawai kita mandi. Begitupun DPR dan pemerintah. Mitra sejajar harus berjalan bersama. Hanya kan diatur dalam kepentingan politik, kadang-kadang tidak sejalan. Tapi kita bersyukur, kalau Tuhan berkehendak kita memenangkan pilkada, anaknya kita, cucu kebanggaan kita, ketua DPR, bupati terpilih, ada di dalamnya saya. Begitupun Pak Bupati. Gampang kita mengkomunikasikan, kan komunikasi juga penting. Begitu. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, pada sore hari ini sebentar Pak Bupati akan memberikan penjelasan lebih jauh. Tapi harus kita merasa bangga. Mungkin saya dan Ubali ini kali. Tapi mungkin bisa besok Cai. 2029 siapa saja bisa. Tapi ingat, dalam sejarah Lewa ini 1 kemudian dimekarkan jadi 4, kita tidak pernah bicara sendiri-sendiri. Kita tidak pernah terlepas sendiri-sendiri. Berapa kita jumlah sebenarnya kalau mau jujur secara politik. Tapi Lewa dihitung biar dia sapu lidi, tapi dia selalu diikat keras. Dia bisa mendorong semua kotoran-kotoran atau membersihkan rumah. Tapi kalau dia sapu lidinya besar, kalau hanya 2-3 dia tidak bisa bersihkan. Itu kelebihan dari Lewa Raya. Kita selalu bersatu demi apa? Demi kepentingan kita bersama. Bapak Mama ingat, zamannya Pak GBY sudah kami ini bisa jadi generasi baru. Karena apa? Karena wilayah. Zaman yang lalu juga begitu. Zaman Pak GBY juga begitu. Zaman dengan ULP begitu juga. Kesempatan diberikan semua. Beliau punya kesempatan. Jadi tidak usah omong keluarga kita, ini dia pikir Pak KP, pikir keluarga. Tidak usah itu. Kita omong ini adalah kepentingan masyarakat. Siapa yang mampu dia dilayani, kasih kesempatan dia. Tidak ada. Kalau dia keluarga dengan kita, wajar juga kan kita semua satu Sumba Timur ini berkeluarga. Ya kan? Jadi itu Bapak Mama sekalian yang saya mau sampaikan. Jangan kita sia-siakan ini kesempatan yang sudah ada di tangan kita. Itu yang saya mau sampaikan kepada Bapak Mama. Karena kalau mau bilang tentang proses bagaimana menuju kemenangan, hanya orang tinggal datang ganggu kita dan kita tergoda saja yang mengurangi porsi kemenangan kita. Tanpa mendahului kehendak Tuhan. Ini Kabupaten Sumba Timur ini sudah 3 kali kita putar. 6 bulan lalu lewat ini sudah kita putar. Saya, Pak Bupati di Jakarta. 2 bulan kemudian beliau pulang. Kita gabung, kita keliling lagi satu Sumba Timur. Jadi untuk putaran ini kalau kuda ini kita putar di lapangan orang lari 1 kali, kita sudah lari 4 kali. Ini besok ke selatan lagi. Orang tidak bosan dengan kita, itu bentuk respon kita. Kenapa? Orang senang dan berdoa supaya berharap suatu saat kalau orang jadi pemimpin, mudah-mudahan orang berkenan di hati Tuhan dan juga di hati masyarakat. Bagaimana menjawab hati masyarakat? Bagaimana tanggung jawab kita terhadap diri kita dan apa yang ingin kita bangun? Karena mau jadi pemimpin bukan kepentingan orang tertentu yang kita perjuangkan untuk kita jadi pemimpin. Tapi kita memperjuangkan hal-hal baik yang ada dalam diri dan hati kita untuk nakal lebih lama. Begitu. Kita sudah rasa, tadi kakak Eben cerita tentang Bapak. Bapak orang hebat, siapa yang tidak kenal dia punya Bapak semua, bukan bapaknya saya saja. Bapaknya kita semua. Om Git juga bapaknya kita semua. Tapi waktu itu Bapak sendiri. Tidak ada dia punya, kalau dia tembulung sendiri, sudah tidak ada pelampung. Tapi kita sekarang, kita belum tenggelam, Pak Christopher Prime sudah kasih tangan untuk kita. Bisa besar jadi orang. Bukan tentang saya atau Mbak Dirihi atau siapa-siapa. Ayah juga lah padamu, kurang apa juga nyuma ayah. Jangan marah, kurang apa.
tapi hanya mau kasih yakin kita anak muda dan keluarga besar, mari kita ambil yang lebih banyak. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak untuk semua. Saya harus sampaikan semua. Terima kasih banyak untuk semua. Lewat raya di sini, lewat khususnya. Mulai dari yang mempersiapkan dari beberapa hari yang lalu, yang menyampaikan tim dengan segala kekurangan, yang pasti kekurangan supaya semua. Tapi hari ini bisa berjalan baik, Umbu Ferdi dan semua. Mama di dapur, sebentar bro kita, kan ini abu Tuhan sudah kasih abu supaya jangan naik, supaya kita bebas kalau yang ada lihat. Begitu. Terima kasih banyak untuk semua desa, semua hati yang sudah terpanggil untuk kemudian datang dan menunjukkan keyakinan. Saya tidak malu lagi di sini, saya cerita Pak Mama. Waktu kita pergi di Lamanapu, ulang-ulang saya pilih Lamanapu. Di situ kampungnya Pak Bupati, di Canberra dan di Pandawai. Saya pergi. Masyarakat itu kecil kita yang badan besar, dong jepit saya dan Pak Bupati ini untuk kita orang napas kuat, orang napas pendek bahaya juga. Karena antusias di dalam hati saya, besok pertemuan di Goa. Saya tanya yang mantan 3, bagaimana? Nyum siap nah, gampang saja, tetap ramai besok. Saya mau bel di air di padamu, saya perasaan lah. Tapi saya tanya beliau, sekretaris tahu beliau ini. Jadi, ramai besok. Waktu kita sampai ramai. Pak Bupati saya juga dalam hati saya tidak malu sama Pak KP. Berarti sang keluarga di Goa sayang dan ingat kita. Pergi ke Hali juga begitu. Pergi Letis begitu. Dan hari ini sampai di sini. Kalau orang lain dia omong, itu tanda kita punya kehebatan ada di dalam pikiran. Dia tidak tenang setiap hari. Dia tidak dan himbu aluri nanyuna, dia hanya pikir cari kita punya kehidupan. Saya kasih tahu, dari awal-awal saya ikut politik, kalau kelas begitu, sorry tamu ama. Sorry. Kita pikir yang kepentingan orang banyak yang di depan. Bapak hanya pikir kita di belakang. Sama dengan nyum dayung sepeda. Kau roda belakang, tamu ama saya roda di depan. Semakin kau dayung, saya semakin sampai finish. Bertindaklah yang positif. Ya toh? Kalau bapak orang berbeda, tidak soal buat kita. Tidak soal, kita sudah sadar perbedaan. Saya dan Pak KP ini, kita ditempa bukan di bara yang hanya api-api kecil ini. Kita sudah biasa, sudah lahir, sudah terbentuk karakter kita. Untuk berubah dari ini sudah sulit, sudah. Yang terakhir saya mau sampai, kita lahir dari orang tua yang telah membuka jalan untuk kita. Pak Christopher Prime lahir dari fokus saya, Umbu Yabu Umbu Prime, kepala dinas sosial di zamannya. Itu yang terpatri, mungkin menurut saya dalam hatinya, sehingga terobsesi. Kalau saya jadi orang, saya ingat orang tua saya dikenal dulu. Umbu Aldi lahir dari seorang ayah di Padamu. Begitu, ini contoh saja, jangan kita tersinggung. Pas apa yang diajarkan orang tuanya sebagai tokoh, dia pasti pegang itu. Saya pun begitu. Malu juga saya. Kalau sang bapak dulu pernah ada sejarah baik dan keluarga di Lewa, baru saya tidak bisa meneruskan. Itu yang saya pikir. Sehingga saya mundur 12 tahun untuk maju, menyapa tangan baiknya Pak Christopher Prime. Kalau Tuhan berkenan, kita sama-sama coblos nomor 1. Supaya kita bisa melanjutkan mimpi-mimpi besar kita bersama Lewa. Ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf, pasti ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian saya. Biar saya bawa pulang untuk saya belajar supaya saya lebih baik. Kalau ada hal-hal yang baik, jadikan semangat untuk kita bisa menuju tanggal 27 bulan 11. Kita coblos nomor 1. Kurang keras, orang tidak dengar itu. Kita coblos nomor 1. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Selamat sore dan salam untuk kita semua.